Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isoliha dari kelas 1B jurusan PAUD dengan NIM 1241-1030. Di video ini saya akan menjawab tugas ulangan tengah semester Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja. Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan umat Islam sejak munculnya Islam pada abad ke-7. Meliputi aspek agama, politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berlanjut ke dinasti besar seperti Umayyah dan Abbasiyah hingga masa keemasan Islam, di mana umat Islam memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Perkembangan Islam juga menyebar luas ke berbagai daerah, berinteraksi dengan budaya lokal dan terus berkembang hingga era modern. Contoh perkembangan peradaban Islam yaitu yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin politik, Nabi Muhammad SAW berhasil menundukkan Jazirah Arab di bawah kekuasaannya. Ia juga menata organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada khalifah ini mencatat banyak prestasi bagi peradaban Islam, antara lain yaitu membangun tempat ibadah, membentuk lembaga Baitul Mal, mengembangkan ilmu pengetahuan, menyusun Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan, mengembangkan pertahanan militer, dan membangun armada laut. Selanjutnya, dampak hijrah Nabi. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam yang dapat dilihat dari aspek politik, sosial, dan ekonomi. Adapun yang pertama, dampak politik yang meliputi pembentukan negara Islam dan persatuan komunitas. Yang kedua, yaitu dampak sosial yang meliputi kehidupan komunitas yang terorganisir dan penguatan identitas. Yang ketiga, dampak ekonomi yang meliputi perdagangan dan kemandirian ekonomi dan pengaturan harta dan zakat. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, dinasti Umayyah. Pada masa ini, fokus utama kerajaan adalah pada perluasan wilayah dan penguatan kekuasaan politik. Meskipun demikian, dinasti Umayyah juga turut andil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang administrasi, teknik sipil, dan arsitektur. Penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia mulai dilakukan, meskipun skalanya masih terbatas. Kota Damaskus sebagai pusat kota kekuasaan dikenal dengan pengembangannya di bidang kedokteran dan astronomi. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menandai puncak zaman keemasan Islam di bidang sains. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Sains berkembang pesat di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Singkatnya, dinasti Umayyah memulai fondasi dalam penerjemahan dan pengembangan sains, tetapi dinasti Abbasiyah lah yang membawa sains Islam ke puncak kejayaannya dengan berdirinya lembaga pendidikan, penelitian, dan penerjemahan yang lebih sistematis. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi masing-masing periode. Yang pertama, periode pertama yaitu dinasti Umayyah, termasuk kebutuhan administratif dan militer serta peran elit penguasa. Yang kedua, periode kedua yaitu dinasti Abbasiyah, termasuk perluasan wilayah, budaya inklusif dan multikultur, kemajuan penerjemahan, stabilitas politik dan ekonomi, pengaruh agama. Selanjutnya yaitu zaman keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Adalah periode di mana dunia Islam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang Islam pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Pada masa ini, umat Islam membuat banyak kemajuan di berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sastra. Zaman keemasan dimulai pada masa dinasti Abbasiyah, terutama ketika Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad.
yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Lalu ada beberapa tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam serta ilmu yang mereka kembangkan. Yang pertama ada Al-Khwarizmi, yaitu di bidang ilmu matematika dan astronomi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Ia menulis kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi fondasi bagi ilmu aljabar modern. Kedua, Ibnu Sina. Ia di bidang ilmu kedokteran, filsafat, dan sains. Ibnu Sina adalah seorang ahli kedokteran terkemuka yang menulis Al-Qanun fi Al-Atib, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi referensi di Eropa selama berabad-abad. Ia juga menulis banyak karya di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan alam, serta berpengaruh besar dalam pengembangan metode ilmiah. Yang ketiga ada Ar-Razi di bidang ilmu kedokteran dan kimia. Ar-Razi dikenal sebagai salah satu dokter dan ahli kimia terkemuka di dunia Islam. Karyanya yaitu Al-Hawi, yaitu kompilasi pengetahuan medis yang sangat luas. Ia juga dikenal karena penemuan alkohol dan asam sulfat serta kontribusinya dalam ilmu farmasi dan kimia, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Selanjutnya ada mengenai pengaruh kebijakan toleransi beragama pada masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa Kekhalifahan Umayyah. Kebijakannya yaitu non-muslim seperti Yahudi dan Kristen diizinkan menjalankan agama mereka dengan membayar pajak jizyah. Contohnya, di wilayah Syam, umat Kristen dapat menjalankan praktik keagamaan dan beberapa di antara mereka menduduki posisi pemerintahan. Dampaknya menciptakan kohesi sosial, mengurangi konflik, dan mendorong transfer pengetahuan dari peradaban yang dilakukan. Yang kedua yaitu masa Kekhalifahan Abbasiyah. Kebijakannya yaitu toleransi yang lebih luas, mendorong pluralisme agama, dan dukungan terhadap penerjemahan ilmu dari berbagai sumber. Contohnya yaitu Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan yang melibatkan ilmuwan muslim dan non-muslim. Dampaknya yaitu lingkungan intelektual yang kaya, mendorong kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.